Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Amara tumbuh besar dalam keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya seorang penjahit rumahan. Kehidupan mereka jauh dari mewah, tetapi kedua orang tua Amara selalu menanamkan nilai kerja keras dan pendidikan kepada anak-anaknya. Amara adalah seorang anak yang cerdas dan rajin. Dengan tekad kuat, ia berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat diploma di bidang pendidikan berkat beasiswa. Setelah lulus, ia bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak SD. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sederhana sehari-hari. Suatu hari, Amara menerima undangan seminar kewirausahaan yang diadakan di kota terdekat. Ia hampir tidak pergi karena merasa kurang percaya diri berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang ambisius. Namun, sebuah dorongan kuat muncul di hatinya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Di tengah keramaian peserta seminar, Amara duduk di barisan belakang, memperhatikan pembicara utama dengan seksama. Pria itu bernama Adrian, seorang lulusan teknik yang memiliki visi besar untuk membangun platform teknologi pendidikan bernama EduBridge. Dalam presentasinya, Adrian berbicara penuh semangat tentang mimpinya untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah-daerah terpencil dengan teknologi. Bayangkan, kata Adrian di tengah presentasinya, anak-anak di pelosok bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti anak-anak di kota besar, hanya dengan perangkat sederhana. Ini bukan mimpi, ini adalah masa depan yang bisa kita wujudkan. Amara tertegun. Ia tidak hanya terinspirasi oleh visi Adrian, tetapi juga terkesan dengan keberaniannya bermimpi besar. Setelah acara selesai, Amara memutuskan untuk mendekati Adrian, meskipun ia ragu apakah pria itu akan meluangkan waktu untuknya. Idemu luar biasa, kata Amara sambil memberanikan diri. Tapi, apakah teknologi benar-benar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil? Bukankah itu sulit, mengingat akses internet saja masih terbatas di banyak tempat? Adrian tersenyum, terkesan dengan pertanyaan yang begitu relevan. Betul, tantangannya besar, jawabnya. Tapi justru itu alasan kenapa aku memulai EduBridge. Aku percaya, kalau kita bisa memecahkan masalah ini, dampaknya akan luar biasa. Percakapan singkat itu menjadi awal dari hubungan mereka. Adrian, yang jarang bertemu seseorang yang begitu memahami visinya, mulai sering menghubungi Amara. Mereka bertukar pikiran tentang pendidikan dan teknologi, serta berbagi mimpi tentang masa depan. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin erat. Adrian merasa bahwa Amara bukan hanya pendengar yang baik, tetapi juga seseorang yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap pendidikan. Di suatu sore yang tenang, Adrian memberanikan diri untuk melamar Amara. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan selain mimpi besar, kata Adrian saat mereka duduk berdua di sebuah taman kota. Tapi aku ingin kamu ada di sampingku untuk mewujudkan mimpi itu. Amara terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa hidup bersama Adrian mungkin tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa pria itu memiliki potensi luar biasa. Dengan senyuman lembut, ia menjawab, "Aku siap mendaki gunung bersamamu, meski jalannya terjal." Mereka menikah dalam sebuah acara sederhana di kampung halaman Amara. Adrian hanya mengenakan setelan pinjaman dari temannya, sementara Amara mengenakan kebaya yang dijahit oleh ibunya. Tidak ada pesta besar atau bulan madu, tetapi kebahagiaan mereka terpancar jelas. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Adrian melanjutkan usahanya membangun EduBridge dengan segala keterbatasan. Ia bekerja siang dan malam, mencoba menciptakan prototipe platformnya. Amara, di sisi lain, mengambil peran besar sebagai pendukung utama Adrian. Ia tidak hanya membantu dari sisi administrasi, tetapi juga memberikan semangat di saat Adrian merasa hampir menyerah. Hari-hari mereka penuh dengan tantangan. Penghasilan Amara dari mengajar les privat seringkali menjadi satu-satunya pemasukan mereka. Suatu malam, setelah proposal bisnisnya ditolak oleh seorang investor,
Adrian pulang dengan wajah lesu. Ia melemparkan tasnya ke sudut ruangan dan duduk dengan tangan memegang kepala. "Aku rasa ini tidak akan berhasil," katanya dengan nada penuh keputusasaan. Amara yang sedang membereskan meja makan mendekatinya. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Bukankah ini baru permulaan?" Adrian menghela napas panjang. "Aku sudah mencoba segalanya. Tapi mereka selalu bilang idenya terlalu ambisius, terlalu sulit diwujudkan." Amara duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Setiap mimpi besar pasti punya tantangan besar. Kalau tidak, semua orang akan melakukannya. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama." Kata-kata Amara menjadi penyemangat bagi Adrian. Malam itu, ia kembali duduk di depan laptopnya, memikirkan cara baru untuk mempresentasikan idenya. Tantangan terbesar datang ketika tabungan mereka benar-benar habis. Adrian membutuhkan perangkat lunak mahal untuk mengembangkan prototipe EduBridge, tetapi mereka tidak memiliki cukup uang. Melihat Adrian yang terus berusaha meski dalam kondisi sulit, Amara membuat keputusan besar. Tanpa memberitahu Adrian, ia menjual cincin pernikahannya ke toko perhiasan. Dengan uang itu, Adrian berhasil membeli perangkat yang ia butuhkan. Ketika Adrian mengetahui hal ini, ia marah besar. "Kenapa kamu melakukannya tanpa bilang padaku?" tanyanya dengan nada tinggi. Amara menatapnya dengan tenang. "Cincin itu hanya benda, Adrian. Tapi mimpi ini adalah masa depan kita. Aku percaya, suatu hari nanti kita akan membeli cincin yang lebih indah." Adrian terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Amara begitu percaya padanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku janji, pengorbanan ini tidak akan sia-sia." Perjuangan mereka akhirnya mulai menunjukkan hasil. EduBridge mendapatkan perhatian dari beberapa sekolah kecil di daerah terpencil, yang mulai menggunakan platform itu untuk mendukung proses belajar mengajar. Adrian dan Amara merasa lega melihat kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Keberhasilan besar pertama datang ketika EduBridge memenangkan kompetisi startup nasional, yang memberikan pendanaan besar sekaligus pengakuan luas terhadap platform tersebut. Dalam waktu singkat, EduBridge berkembang pesat. Adrian menjadi figur yang sering muncul di acara-acara besar, tampil di televisi, dan mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha muda berprestasi. Mereka pindah dari kamar kos kecil ke sebuah rumah sederhana di kota. Namun, kesuksesan ini juga membawa perubahan besar dalam hubungan mereka. Adrian yang dulu selalu melibatkan Amara dalam setiap langkahnya kini mulai sibuk dengan dunia barunya. Jadwalnya yang padat membuat mereka jarang memiliki waktu untuk bersama. Amara merasa bangga dengan pencapaian Adrian, tetapi ia juga mulai merasakan adanya jarak di antara mereka. Kesuksesan yang dulu mereka perjuangkan bersama kini terasa seperti membawa mereka ke arah yang berbeda. Kesuksesan EduBridge membawa perubahan besar dalam kehidupan Adrian dan Amara. Adrian kini menjadi salah satu tokoh muda yang paling diperbincangkan di dunia teknologi pendidikan. Jadwalnya padat, mulai dari menghadiri seminar, bertemu dengan investor, hingga berkeliling kota-kota besar untuk mempromosikan platformnya. Rumah mereka yang dulu tenang kini sering ramai dengan tamu penting, rapat dadakan, dan perencanaan proyek besar. Amara, meskipun bahagia melihat mimpi yang mereka perjuangkan akhirnya terwujud, mulai merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Adrian yang dulu selalu mengutamakan waktu untuk mereka berdua kini lebih sering sibuk dengan laptop dan ponselnya. Bahkan ketika berada di rumah, ia sering pulang larut malam, terkadang lupa memberi kabar. Pada suatu malam yang tenang, Amara mencoba membuka pembicaraan. Ia menunggu Adrian pulang dari sebuah acara peluncuran produk EduBridge di luar kota. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu terbuka. Adrian masuk dengan wajah lelah, tetapi masih terlihat antusias dengan cerita tentang acaranya. "Acara tadi luar biasa, Amara. Ada banyak investor yang tertarik dengan rencana ekspansi kita ke Asia Tenggara," katanya sambil melepas jas dan duduk di sofa. Amara yang duduk di ruang makan, menyiapkan teh hangat untuknya, berkata pelan, "Aku senang mendengar itu, Adrian. Tapi, aku rasa kita jarang punya waktu untuk bicara seperti ini lagi." Adrian menoleh, keningnya berkerut. "Maksudmu? Kamu sibuk sekali. Aku tahu ini semua demi perusahaan. Tapi aku merasa kita semakin jauh.
Kita hampir tidak pernah makan bersama atau sekadar mengobrol seperti dulu, jawab Amara dengan nada yang penuh kesabaran. Adrian menghela napas. Aku mengerti, tapi ini masa-masa krusial. Amara, aku harus memanfaatkan momentum ini. EduBridge tumbuh begitu cepat, dan aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Aku tidak menyuruhmu berhenti bekerja keras, kata Amara lembut. Aku hanya ingin sedikit waktu untuk kita. Waktu di mana aku bisa merasa bahwa aku masih bagian dari hidupmu. Adrian tidak menjawab. Ia menatap Amara sejenak, lalu berdiri dan berkata, aku benar-benar lelah hari ini. Kita bicarakan lagi nanti, ya. Tanpa menunggu jawaban, ia menuju kamar tidur. Amara terdiam. Malam itu, ia menyadari bahwa Adrian yang ia kenal dulu mulai berubah. Perubahan sikap Adrian semakin terlihat seiring dengan bertambahnya kesibukan dan interaksinya dengan berbagai orang baru. Di salah satu acara networking, Adrian berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Karina, seorang influencer teknologi yang kerap meliput inovasi startup. Karina tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki penampilan yang menarik dan kepribadian yang ceria. Keduanya sering bertemu dalam acara-acara formal, dan hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Adrian mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan Karina, terkadang untuk diskusi bisnis yang berlangsung hingga larut malam. Ia selalu memberi alasan kepada Amara bahwa semua itu adalah bagian dari pekerjaannya. Namun, Amara, yang sudah terbiasa membaca raut wajah Adrian, mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan kerja. Kecurigaan Amara semakin kuat ketika suatu hari ia mendapati sebuah kartu ucapan di dalam tas Adrian. Kartu itu bertuliskan, "Terima kasih atas malam yang indah, Adrian. Kamu benar-benar menginspirasiku, Karina." Tulisan itu tidak secara eksplisit mengindikasikan sesuatu yang salah, tetapi cukup untuk membuat hati Amara terguncang. Malam itu, Amara mencoba menghadapinya. Saat Adrian pulang, ia langsung membuka pembicaraan. "Adrian, siapa Karina?" tanyanya tanpa basa-basi. Adrian, yang sedang melepas sepatu, terkejut mendengar pertanyaan itu. "Karina? Dia salah satu kontak kerja di acara startup. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" "Aku menemukan ini di tasmu," kata Amara sambil meletakkan kartu ucapan itu di atas meja. "Apa ini hanya tentang pekerjaan?" Adrian memandangi kartu itu, lalu tersenyum kecil. "Oh, ini. Karina cuma ingin mengucapkan terima kasih karena aku membantunya memahami strategi bisnis. Itu tidak ada apa-apa, Amara." Amara menatapnya tajam. "Aku ingin percaya padamu, Adrian. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamu semakin jauh, dan sekarang ada orang baru dalam hidupmu. Aku butuh kamu jujur." Adrian mengangkat tangannya dengan nada defensif. "Kamu terlalu berpikir berlebihan, Amara. Aku sibuk karena pekerjaan, bukan karena hal lain. Aku kira kamu lebih mengerti itu." Amara tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia memilih untuk diam, tetapi hatinya semakin gelisah. Beberapa minggu kemudian, Adrian melakukan perjalanan dinas ke Bali untuk menghadiri konferensi internasional. Amara, yang biasanya tidak terlalu mencampuri urusan bisnis Adrian, merasa ada yang aneh karena jadwalnya kali ini lebih longgar daripada biasanya. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia mendengar suara wanita lain saat menelepon Adrian. Suara itu tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Amara memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia menghubungi salah satu teman lamanya yang bekerja di industri perhotelan di Bali. Dengan sedikit usaha, temannya memberikan informasi bahwa Adrian memang menginap di sebuah hotel mewah, tetapi ia tidak sendirian. Nama Karina tercantum dalam reservasi yang sama. Hati Amara terasa hancur, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin membuat keputusan gegabah. Sebagai gantinya, ia merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Adrian telah berubah, dan mungkin ini adalah waktu baginya untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Amara tahu bahwa dirinya berada di persimpangan jalan. Ia telah lama merasakan ketegangan dalam hubungan dengan Adrian, suaminya, namun tidak pernah mengira bahwa perselingkuhan akan menjadi ujian yang begitu besar bagi mereka. Semua pengorbanan yang ia lakukan demi mendukung Adrian,
baik di dalam keluarga maupun dalam membangun perusahaan mereka, EduBridge, ternyata tidak dihargai. Ketika Amara mendengar kabar bahwa Adrian menginap bersama Karina di Bali, hatinya hancur. Namun, meski terluka, ia tahu bahwa menghadapi Adrian dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Amara memutuskan untuk tidak terburu-buru menghadapinya. Keputusan itu bukan hanya soal perselingkuhan, tetapi juga tentang mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu mendukung Adrian, menyaksikan perjuangannya meraih sukses, dan bahkan mengorbankan banyak hal, termasuk karirnya sendiri, untuk membantu impian mereka terwujud. Namun, kini, ia merasa waktu untuk membela dirinya sendiri telah tiba. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Amara mulai merencanakan setiap langkah dengan cermat. Ia menyadari bahwa untuk memperoleh keadilan, ia harus bertindak dengan hati-hati dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Selama beberapa minggu berikutnya, ia mengumpulkan informasi yang diperlukan. Amara mulai menyelidiki keuangan keluarga mereka, memeriksa dokumen perusahaan, dan mengevaluasi kepemilikan aset-aset yang ada. Salah satu keputusan yang diambil bersama Adrian di awal perjuangan mereka adalah mengalihkan sebagian besar aset dan saham EduBridge ke atas nama Amara, dengan alasan untuk mempermudah administrasi perusahaan. Amara tahu bahwa keputusan itu sekarang memberinya kendali penuh atas banyak hal. Meskipun Adrian mungkin telah lupa atau tidak menyadari bahwa struktur kepemilikan tersebut masih berlaku. Hal ini memberi Amara kekuatan yang luar biasa, dan ia berniat menggunakannya dengan bijak. Sambil mengumpulkan bukti perselingkuhan Adrian, termasuk foto-foto dari teman-temannya yang mengamati mereka di hotel, laporan reservasi yang menunjukkan jadwal perjalanan mereka, dan catatan transaksi yang mencurigakan, Amara mulai menyusun langkah-langkah yang harus diambil. Ia juga berkonsultasi dengan seorang pengacara yang ia percayai untuk membantu merancang rencana hukum yang matang, agar setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat. Sementara itu, Adrian semakin terjerat dalam rutinitasnya, yang seringkali membawanya jauh dari Amara. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk urusan pekerjaan dan lebih sedikit waktu di rumah. Amara mengetahui bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan Adrian adalah dengan Karina, wanita yang sudah lama dikenal, namun baru belakangan ini terlibat lebih dekat dalam hidup Adrian. Amara tidak marah atau cemburu, ia hanya merasa hampa, seolah-olah pernikahan mereka sudah kehilangan makna. Amara, meskipun terluka, tetap tenang dan rasional. Ia tidak ingin memperlihatkan emosinya atau membuat keputusan terburu-buru. Ia memilih untuk sabar, mempersiapkan segalanya dengan hati-hati agar ia dapat menghadapinya dengan tenang dan penuh keyakinan saat saatnya tiba. Momen itu akhirnya datang. Amara merasa cukup memiliki bukti yang cukup untuk menghadapi Adrian secara langsung. Dengan rasa percaya diri yang tenang, ia memutuskan untuk pergi ke Bali, tanpa memberitahukan Adrian sebelumnya. Ia ingin memastikan bahwa perasaannya tidak hanya didasarkan pada dugaan semata, dan Bali adalah tempat yang menjadi saksi bisu dari kebohongan yang telah diciptakan Adrian. Sesampainya di Bali, Amara tidak langsung mencari Adrian. Ia memutuskan untuk menyewa kamar di hotel yang sama tempat Adrian dan Karina menginap. Ia tidak ingin terlihat terburu-buru atau mencurigakan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi mereka secara langsung. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di hotel, Amara mendapat akses ke restoran eksklusif tempat Adrian dan Karina sering makan malam bersama. Amara pun merancang sebuah pertemuan tak terduga di tempat itu. Malam itu, Amara mengenakan gaun sederhana namun elegan. Ia tidak ingin terlihat mencolok, namun ia juga ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan dan martabat meskipun segala sesuatu telah berubah. Dengan langkah yang tenang dan penuh keyakinan, ia memasuki restoran. Di sana, dari kejauhan, ia melihat Adrian sedang duduk dengan Karina, tertawa kecil sambil berbagi segelas anggur. Mereka tampak begitu bahagia, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Hati Amara terasa perih, tetapi ia tetap berusaha menjaga ekspresi wajahnya. Ia memesan teh hangat, bukan untuk menunjukkan kelemahan, melainkan untuk memberi kesan bahwa ia sudah siap untuk menyaksikan permainan yang sedang berlangsung. Ketika pelayan datang ke mejanya, Amara memberikan selembar kartu kecil dan meminta pelayan itu menyampaikan pesan kepada Adrian. "Permisi, apakah Anda bisa menyampaikan pesan kepada pria di meja itu?" Amara bertanya dengan tenang,
memberikan kartu yang tertulis pesan singkat namun sangat tajam. Nikmati makan malammu, Adrian. Aku di sini, menyaksikan semuanya. Pelayan, meskipun sedikit bingung, mengantarkan kartu itu ke meja Adrian. Ketika Adrian membaca pesan itu, wajahnya seketika berubah pucat. Ia langsung menoleh ke sekeliling restoran dengan gugup, matanya bertemu dengan mata Amara. Senyum tipis yang ditunjukkan Amara tidak mengandung kebencian atau kemarahan, tetapi lebih kepada kesadaran penuh bahwa ia kini memiliki kendali penuh atas situasi itu. Adrian tampak terpana, tak bisa berkata-kata, sementara Karina yang duduk di depannya hanya bisa memandang kebingungannya. Adrian segera berdiri dengan tergesa-gesa dan meninggalkan Karina di meja. Ia berjalan menuju meja Amara, berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketegangan terasa sangat jelas. "Amara, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara rendah, berusaha mengendalikan situasi agar tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Amara menatapnya dengan tenang. "Aku hanya ingin memastikan dengan mataku sendiri, Adrian. Dan sekarang aku sudah melihatnya," jawabnya dengan suara yang tenang dan penuh perasaan yang dalam. Adrian ingin berbicara lebih lanjut, tetapi Amara mengangkat tangan, menghentikannya. "Kita akan bicara di rumah. Tidak di sini. Nikmati malammu," ujarnya dengan nada yang jelas dan tanpa emosi yang berlebihan. Amara kemudian berdiri dan meninggalkan restoran dengan langkah yang anggun, meninggalkan Adrian yang terdiam di tempatnya. Sementara itu, Karina masih tampak bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Adrian, aku telah mendukungmu dengan seluruh hatiku. Tapi kamu memilih untuk menghancurkan kepercayaan itu," ujar Amara dalam percakapan terakhir mereka. "Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini." Setelah kembalinya Adrian dari Bali, suasana di rumah mereka terasa tegang. Amara telah mengetahui segalanya. Perselingkuhan Adrian dengan Karina. Semua bukti sudah ada di tangannya. Foto-foto, laporan reservasi hotel, dan transaksi mencurigakan yang mencerminkan kebohongan besar yang telah dibuat Adrian. Hati Amara sudah hancur, dan meskipun ia memilih untuk tidak bertindak terburu-buru, ia tahu bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Adrian, di sisi lain, merasa terpojok. Setelah beberapa hari kembali dari Bali, ia akhirnya tahu bahwa Amara sudah mengetahui segalanya. Rasa takut dan penyesalan yang mendalam menguasainya. Karina, yang dulu dianggapnya sebagai pelarian dari masalah rumah tangga, kini tidak lagi memberikan kenyamanan yang ia cari. Adrian merasa kehilangan segalanya dan tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan Amara kembali. "Amara," Adrian berkata pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Aku sudah melakukan kesalahan besar, dan aku sangat menyesal. Aku khilaf. Karina, dia tidak ada artinya. Aku hanya bodoh. Yang ada di hatiku hanya kamu. Amara, aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Tolong, jangan tinggalkan aku." Amara tidak langsung menjawab. Ia menatap Adrian dengan pandangan kosong. Ia sudah mendengar permohonan ini sebelumnya, dari mulut pria yang sama, yang kini berdiri di depannya dengan ekspresi menyesal. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar penuh penyesalan, Amara tahu bahwa itu semua terlambat. "Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu, Adrian," jawab Amara dengan suara datar, tetapi jelas penuh dengan ketegasan. "Kamu datang sekarang, setelah semua yang kamu lakukan, dan berharap aku bisa menerima permintaan maafmu begitu saja. Kamu pikir, aku bisa begitu saja melupakan semuanya? Kamu merusak segalanya." Adrian menatapnya dengan wajah penuh harap, namun Amara melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. "Kamu tahu, Adrian, apa yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatanmu? Semua yang sudah aku lakukan untuk kita, untuk hubungan ini, dan untuk perusahaan kita. Aku mengorbankan segalanya, bekerja keras bersama kamu untuk membangun bisnis ini, agar kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Semua itu, sekarang, terasa tidak ada artinya sama sekali. Kamu membuat semua pengorbanan itu sia-sia. Semua yang aku berikan untuk kita, kamu hancurkan hanya karena egoismu sendiri." Adrian tampak terkejut. Ia tidak menyangka Amara akan mengungkit hal ini. Namun, Amara tidak peduli dengan rasa terkejut di wajah Adrian.
Ia merasa sakit hati yang sangat mendalam, lebih dari apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisnis ini, Adrian, adalah hasil kerja keras kita bersama. Aku selalu mendukungmu, bekerja keras tanpa lelah, bahkan ketika kita berjuang di awal untuk mendirikan EduBridge. Aku tidak pernah ragu dengan kita, tidak pernah ragu dengan impian kita. Aku rela berkorban apapun, bahkan dengan nama yang terdaftar di atas aku, hanya agar kita bisa lebih mudah berurusan dengan administrasi dan pajak. Kamu tahu itu. Kamu tahu betapa aku mempercayai kita, mempercayai kamu, lanjut Amara dengan nada penuh luka. Tapi lihatlah sekarang, semua yang kita bangun, hancur hanya karena sebuah kebodohan yang kamu lakukan. Dan kamu masih berharap aku bisa memberi kesempatan kedua? Setelah semuanya, Adrian terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu untuk meyakinkan Amara, tetapi ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh merusak kepercayaan yang ada. Semua usaha dan kata-kata manis yang pernah ia ucapkan kini terasa kosong. Aku tidak bisa menerima itu, Adrian. Tidak sekarang, tidak pernah lagi. Amara berkata dengan suara penuh keyakinan, melangkah menjauh dari Adrian. Kamu mengkhianatiku, dan aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini lagi. Aku sudah cukup memberi kesempatan, cukup memberi pengertian. Tapi kamu memilih untuk merusak segalanya. Tidak ada alasan yang cukup untuk aku menerima kamu kembali. Amara menatap Adrian satu kali lagi, lalu melanjutkan, aku sudah selesai, Adrian. Aku tidak ingin hidup dengan pengkhianatan ini, dan aku tidak akan menunggu perubahan yang mungkin datang terlambat. Semua yang kita perjuangkan, sekarang tak lebih dari kenangan pahit yang akan kutinggalkan. Aku sudah cukup terluka. Adrian mencoba berbicara lagi, namun kata-kata Amara sudah terlalu tajam untuk ditanggapi. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang hanya akan semakin memperburuk keadaan. Amara sudah memutuskan, dan ia tidak bisa mengubah apapun. Aku akan mengurus semuanya, Adrian. Aku akan mengurus perceraian ini. Kamu sudah tahu apa yang harus terjadi, Amara menambahkan, memutuskan pembicaraan mereka dengan tegas. Selama kamu masih bisa kembali ke hidupmu tanpa aku akan memulai hidupku sendiri, tanpa kamu. Amara tahu bahwa setelah keputusan ini, tidak ada lagi jalan mundur. Semua yang ia bangun bersama Adrian, baik bisnis maupun hubungan mereka, kini tinggal kenangan. Meski hatinya hancur, ia merasa lebih kuat. Ia sudah cukup memberi, sudah cukup berjuang. Kini saatnya untuk fokus pada dirinya sendiri, pada apa yang benar-benar ia inginkan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Amara memulai langkah-langkah hukum untuk perceraian, dengan bukti perselingkuhan yang jelas. Ia juga memastikan agar semua aset dan saham EduBridge yang masih terdaftar atas namanya tetap berada di tangannya, tanpa campur tangan Adrian lagi. Ia tidak ingin ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya menuju masa depan yang lebih baik. Adrian, di sisi lain, merasa kehilangan segalanya. Usaha untuk meminta ampun dan kembali kepada Amara ternyata sia-sia. Semua yang ia miliki, termasuk perusahaan yang dulu mereka bangun bersama, sekarang jauh dari jangkauannya. Hari itu, ruang sidang terasa penuh dengan ketegangan. Amara duduk dengan tenang di kursinya, dikelilingi oleh pengacara dan beberapa saksi yang mendukungnya. Sementara Adrian, meskipun berusaha tenang, jelas terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan kecewanya. Ia mengira bahwa ia masih bisa mempertahankan sebagian besar dari apa yang selama ini mereka bangun bersama, termasuk saham EduBridge yang kini sebagian besar tercatat atas nama Amara. Sidang sudah memasuki babak akhir, dan hakim akhirnya membuat keputusan. Setelah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen kepemilikan aset yang terdaftar atas nama Amara dan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, hakim memutuskan bahwa seluruh aset yang mereka miliki akan jatuh ke tangan Amara. Amara mendengar keputusan itu dengan tenang, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa perjuangan yang ia jalani selama ini untuk memulihkan dirinya dan mendapatkan haknya telah mencapai titik puncak. Namun, bagi Adrian, keputusan itu seperti pukulan telak yang sangat sulit diterima. Tidak. Ini tidak adil, teriak Adrian, berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam. Bisnis ini dibangun bersama, Amara. Kami berdua yang bekerja keras untuk ini. Dan sekarang kamu malah mengambil semuanya hanya untuk dirimu sendiri.
Kamu tidak bisa begitu saja mengambil semua yang kami bangun. Suasana di ruang sidang menjadi semakin tegang. Pengacara dan beberapa petugas sidang mencoba menenangkan Adrian. Namun ia terus berbicara dengan nada marah, tidak peduli dengan aturan sidang. Amara, kamu jahat. Adrian melanjutkan, suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Semua hasil kerja keras kami, kamu yang memakannya. Kamu yang memanfaatkan aku dan sekarang mengambil semuanya. Kamu pikir kamu bisa melakukannya begitu saja, setelah semua yang kita jalani bersama? Amara menatap Adrian dengan tenang. Meski kata-kata itu menusuk, ia sudah terlalu lelah untuk merasa terkejut. Ia sudah lama menunggu saat ini, dan ia tahu bahwa perpisahan mereka tidak akan mudah. Namun, kali ini, ia tidak akan mundur. Jahat aku? Atau kamu yang sudah seenaknya selingkuh di belakangku? Amara menjawab dengan tegas. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Kamu yang menghancurkan kepercayaan ini, Adrian. Kamu yang merusak segala yang kami bangun bersama. Aku sudah memberikan segalanya untuk hubungan ini, untuk bisnis ini, dan untuk kita. Tetapi kamu memilih untuk menghancurkannya dengan kebohongan dan pengkhianatan. Adrian terdiam, nafasnya tersengal-sengal. Tidak ada kata-kata yang bisa ia katakan lagi. Ia merasa kalah. Dan meskipun ia marah, ada sedikit rasa malu yang mulai menguasai dirinya. Jadi, kamu menganggap aku jahat karena aku akhirnya mengambil apa yang menjadi hakku setelah kamu menghancurkan semuanya? Setelah kamu mengkhianatiku dengan Karina? Bisnis ini bukan hanya tentang uang, Adrian. Amara melanjutkan dengan lebih keras. Ini tentang kepercayaan dan perjuangan. Tapi kamu memutuskan untuk menghancurkannya hanya untuk kesenangan sesaat. Amara menatap hakim, memastikan bahwa keputusan yang sudah dibuat adalah yang terbaik untuknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan lebih jauh atau diperlakukan dengan tidak adil. Keputusan ini sudah final, Adrian, kata hakim dengan tegas, menenangkan suasana yang semakin memanas. Semua bukti yang diajukan oleh Ibu Amara adalah sah. Anda telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Namun perselingkuhan Anda dan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang ada tidak bisa dimaafkan begitu saja. Oleh karena itu, aset yang telah dicatat atas nama Ibu Amara menjadi haknya. Adrian menundukkan kepala, seakan mengakui bahwa semuanya sudah berakhir. Amara tidak mengubah posisinya. Ia tahu bahwa meskipun Adrian berusaha sekeras apapun, semuanya sudah terlambat. Keputusan hakim adalah bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan, meskipun terkadang terasa sangat pahit. Adrian, yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi, akhirnya duduk kembali dengan wajah muram. Ia merasakan beratnya kehilangan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kepercayaan dan hubungan yang telah ia rusak. Setelah sidang selesai, Amara berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Keputusan hakim sudah menguatkan hatinya bahwa ia benar untuk mengambil langkah ini. Meskipun proses perceraian ini sangat sulit, ia merasa lebih kuat dan siap memulai kehidupan baru tanpa beban. Setelah perceraian yang penuh dengan perasaan sakit dan kekecewaan, kehidupan Adrian berubah drastis. Ia yang dulu dikenal sebagai pebisnis sukses kini merasa terperangkap dalam kekosongan yang tak bisa ia isi. EduBridge, perusahaan yang dulu mereka bangun bersama, telah sepenuhnya jatuh ke tangan Amara. Tidak hanya itu, semua aset yang pernah mereka miliki, yang sebagian besar tercatat atas nama Amara, kini telah menjadi hak penuh miliknya. Adrian mencoba berbagai cara untuk mempertahankan sisa-sisa yang masih bisa ia raih. Namun, usahanya sia-sia. Setelah perceraian, ia merasa bahwa dunia bisnis tidak lagi memperhatikannya. Reputasinya hancur setelah skandal perselingkuhan yang menghebohkan, dan bahkan hubungan yang ia jalin dengan Karina pun tidak bertahan lama. Tanpa kekuasaan, tanpa aset, dan tanpa kredibilitas, Adrian terpaksa menyadari bahwa ia benar-benar kehilangan segalanya. Amara, setelah melalui berbagai perjuangan dan kehilangan, kini berdiri tegak sebagai pengusaha sukses. EduBridge berkembang pesat, melebarkan sayap ke berbagai cabang di luar negeri, dan semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan terdepan. Amara memastikan bahwa bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berdampak besar bagi masyarakat, terutama anak-anak yang kurang mampu. Dengan sebagian besar keuntungan yang ia peroleh,
Amara mendirikan pusat-pusat pendidikan gratis di berbagai daerah, memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Amara tidak hanya mengelola EduBridge, tetapi juga mengembangkan berbagai proyek sosial yang memberi dampak nyata. Ia membuka sekolah-sekolah dan pusat pelatihan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memanfaatkan hasil penjualan saham dan aset dari EduBridge untuk memperluas visi kemanusiaannya. Amara juga dikenal sebagai figur yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak, dan tidak sedikit orang yang terinspirasi oleh dedikasinya. Setiap kali Amara melangkah maju, ia merasa kebahagiaan yang mendalam. Ia merasa bangga dapat membantu generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Keberhasilannya bukan hanya soal uang, tetapi tentang keberhasilan dalam memberi manfaat bagi orang banyak. Ia melihat setiap senyum anak-anak yang mendapatkan kesempatan belajar sebagai bukti bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Sementara itu, Adrian hanya bisa melihat dari jauh. Ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Semua yang ia bangun bersama Amara kini telah diambil alih oleh wanita itu, dan ia hanya tinggal mengenang apa yang dulu ia miliki. Tiada yang tersisa, kecuali penyesalan yang mendalam atas keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang.